Halo guys, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya David Doni di sini. Saat ini saya berada di gedung Gubernur NTT. Saya baru saja mengikuti rapat konsolidasi penanganan darurat bencana, penanggulangan bencana bersama Sekda Provinsi NTT, Kepala BNPB, Polri, TNI, Kepala Dinas, Kepala Biro, dan BUMN. Saya mewakili tempat kerja saya untuk masuk di dalam tim penanganan darurat bencana. Oke, ikutin terus konten ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini bukan rilis resmi, tapi hanya membagi sedikit informasi ke kalian. Kemajuan kita dalam menangani pemerintah provinsi NTT. Baik, saya akan memberi sedikit informasi yang dapat menenangkan dan memberi harapan bagi masyarakat Kupang, masyarakat NTT pada umumnya, dan sanak saudara yang mungkin berada di wilayah luar NTT, yang sanak saudaranya ada di NTT. Semoga dengan tahu informasi ini bisa menenangkan. Jadi kita semua harap tenang. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah bergerak cepat untuk menangani bencana alam ini. Jadi status darurat bencana itu sudah ditetapkan pemerintah provinsi NTT itu kemarin tanggal 6 April 2021. Lalu siaga bencana sebetulnya sudah ditetapkan juga di Desember 2020. Lalu sekarang sudah dilakukan penyelamatan dan evakuasi korban. Ini sedang progres dilakukan. Lalu pemulihan segera sarana-sarana vital. Dan pemerintah pusat juga sudah turut dalam penanganan pasca bencana ini. Posko provinsi dan posko kabupaten sudah dibentuk. Untuk sementara bisa dilaporkan dan semoga stop di sini angkanya. Untuk korban meninggal seluruh NTT itu ada 117 jiwa. Untuk korban hilang ada 76 jiwa. Diharapkan pengungsi juga tidak berkumpul di tenda-tenda untuk masa saat ini karena untuk menghindari penyebaran virus corona. Jadi pengungsi akan disebar tinggal di rumah-rumah sipil atau menyewa rumah penduduk. Infonya sudah ditempatkan 3 helikopter itu di Maumere untuk menangani wilayah Alor, Lembata, dan Larantuka. Dan helikopter di Kupang itu untuk menangani Kupang, Rote, Sumba, dan Sabu. Untuk tanggap darurat, bantuan akan didistribusikan via helikopter karena beberapa jalur masih terputus. TNI, Polri siap membantu 24 jam. Dapat dikabarkan, biasanya posko pada minggu-minggu pertama itu konsentrasi di SAR untuk penyelamatan dan evakuasi korban meninggal maupun hilang. Dapat dikabarkan juga anjing-anjing pelacak sudah sampai di Kupang dan sekarang akan membantu tim SAR untuk mencari korban yang meninggal ataupun hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB saat ini sudah cepat menangani evakuasi dan penyelamatan korban. Dapat dilaporkan, BNPB juga sudah mendistribusikan helikopter yang tadi saya sudah infokan. TNI AL sudah menyiapkan kapal untuk mengirim bantuan dan alat-alat sebagai bantuan. Dapat dilaporkan 23 bank sudah beroperasi, 7 bank belum beroperasi. Tapi dapat dipastikan Bank Himbara sudah beroperasi dan ATM mereka sudah beroperasi 90%. Beberapa quick action seperti pembersihan jalan, bantuan makan, minum sudah dilakukan. Diinfokan juga 18 dokter dari Jakarta sudah datang dan sekarang menuju ke Larantuka.
Untuk listrik, pasokan listrik, PLN melaporkan PLN sudah bergerak cepat untuk penormalan. Paling banyak jaringan putus karena tertimpa pohon dan tiang listrik roboh. Daerah kena dampak paling banyak adalah Kupang, Rote, dan Sabu. Sumba Timur, Adonara, dan Lembata juga banyak terdampak. Untuk pembangkit sudah siap. Jaringan satu persatu dari pangkal ujung sudah dilakukan progres perbaikan. Jumlah gardu trafo itu ada sekitar 3.900 se-NTT, sudah dipulihkan 25%. Jadi ada satu sisi transmisi, satu tower hampir roboh. Itu di lokasi desa Tunfeu, Nekamese. Gardu ke arah Soe tidak berani dinyalakan. Ada tower emergency dari NTB akan dikirim. Lalu tower emergency juga dari Flores sedang dikirim ke Kupang. Ada pembangkit diesel di Atambua itu sudah dioperasikan. PLN ternyata meminta bantuan peralatan juga itu dari Makassar dan Jakarta, dan diharapkan bantuan-bantuan ini dapat mempercepat penormalan distribusi listrik di wilayah seluruh NTT. Kabarnya emergency tower dari Mataram NTB itu akan diangkut dengan pesawat Hercules, jika tidak hari ini, hari besok, dan akan langsung diangkut ke Nekamese untuk menormalkan listrik tersebut. Semoga dapat cepat selesai. Kita doakan semua. Lalu untuk rilis dari rekan-rekan Pertamina, itu SPBU di Adonara per hari ini belum bisa dihubungi dan masih lumpuh. Lalu Kota Kupang ada 11 SPBU yang sudah beroperasi dari 15 SPBU yang ada. Lalu Kabupaten Kupang ada 2 SPBU sudah beroperasi. Lalu Kabupaten TTS ada 4 SPBU sudah beroperasi. Lalu Kabupaten Rote ada 1 SPBU sudah beroperasi. Lalu Kabupaten Sabu Rajua, Sabu, itu ada 3 yang belum dapat diinfokan karena memang rusak. Sumba Timur sudah bisa beroperasi, kecuali Sumba Barat masih ada kendala. Alor dilaporkan SPBU lancar. Dilaporkan dari rekan-rekan dinas sosial sudah dibuka 3 dapur umum. Dapat dilaporkan juga Perum Bulog sudah mendistribusikan beras bantuan bencana alam di Kabupaten Sumba Timur 1 ton, di Kabupaten Malaka 5 ton, di Flores Timur 7 ton, dan di Lembata 5 ton. Jadi itu tadi beberapa informasi yang bisa kita dapat terupdate tanggal 7 April 2021. Semoga semua yang direncanakan, yang sudah dilakukan dapat segera membantu para korban yang terdampak bencana. Dan semoga korban yang hilang dapat segera ditemukan, korban yang sekarang mengungsi dapat segera terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan semoga kita doakan bersama NTT segera pulih, Kupang segera pulih. Terima kasih sekali sudah menonton konten ini dari awal sampai akhir. Saya Davidoni, senang telah berbagi dengan Anda semua. Terima kasih.